Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika kelas 8. Sekarang kita lanjut ke pertemuan ketiga, melanjutkan video yang kemarin. Masih membahas tentang pola bilangan bab 1 pada materi kelas 8. Submaterinya yang kita bahas adalah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pola, barisan, dan deret bilangan. Kita lanjut ke materi. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pola, barisan, dan deret bilangan. Kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soal UN SMP tahun 2013. Dibacakan soalnya. Banyak kursi baris depan pada gedung menunjukkan 15 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya selalu lebih 4 buah dari kursi baris di depannya. Jika dalam gedung ada 20 baris kursi, maka banyak kursi pada baris ke-20 di gedung tersebut adalah. Kita ke pembahasan. Nah, kalau kita perhatikan ya, kemungkinan barisan bilangannya adalah seperti ini, di mana suku pertamanya atau suku persatunya adalah 15, bedanya 4 dan n-nya 20. Dari mana? Nah, kita lihat kalimatnya. Kursi baris depan, berarti ya kursi baris depannya adalah 15 buah. Berarti suku pertamanya adalah 15. Kemudian apalagi diketahui, ada kata di belakangnya. Banyak kursi pada baris di belakangnya selalu lebih dari 4 buah. Berarti beda antar sukunya ya, dia tetap yaitu 4 buah. Ya, artinya suku pertamanya adalah 15, beda antar sukunya adalah 4 atau B-nya adalah 4, A-nya adalah 15. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapakah banyak kursi pada baris ke-20 dalam gedung tersebut atau N-nya 20. Nah, kalau kita jabarkan pola bilangannya kemungkinan seperti ini. Suku pertamanya adalah 15, kalau beda antar sukunya adalah 4, maka suku yang keduanya adalah 19, kemudian 23, 27, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah berapakah suku ke yang ke-20-nya. Kita menggunakan rumus UN atau suku ke N. Menggunakan apa? Kita lihat karena ada beda antar suku, berarti menggunakan barisan aritmatika. Sehingga UN yang dipakai adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Ini adalah rumus barisan aritmatika. N-nya kita ganti dengan 20, A-nya suku pertama yaitu 15, N-nya kita ganti juga dengan 20 dikurangi 1, B-nya kita ganti dengan 4. Nah, kemudian kita kurangi dulu 20 dikurangi 1, 19 di sini kita kalikan dengan 4 yang di belakangnya menghasilkan 76. 76 barulah kita jumlahkan dengan 15 sehingga menghasilkan 91. Jadi, jumlah kursi pada baris ke-20 adalah 91 kursi. Berikutnya, contoh soal yang kedua dibacakan, setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Jika pada awalnya ada 20 bakteri, berapakah jumlah setelah 1 jam? Kita lihat pembahasannya. Jumlah bakteri awal, karena kita menentukan suku pertamanya. Kalau pada soal kita lihat adalah 20 bakteri pada awalnya. Nah, kemudian setiap 20 menit bertambah 2 kali lipat si bakteri itu membelah diri. Kalau 2 kali lipat dari 20 tentunya 40 ya. Jadi dia setiap 20 menit selalu bertambah 2 kali lipat gitu ya. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah bakteri setelah 1 jam? Gitu ya. Yang kita ketahui bahwa 1 jam adalah 60 menit. Ya, jadi berapa kali nih dia membelah diri? Kita bagi saja 60 menit dengan 20 dibagi oleh 20 menit. Kenapa dibagi 20 menit? Karena waktu dia untuk membelah diri, ya dia memiliki waktu yaitu 20 menit. Sehingga berapa kali dia membelah diri dalam 1 jam? Yaitu adalah 3 kali. 3 kali pembelahan diri selama 1 jam. Jadi kita bisa lihat bahwa awalnya dia adalah 20 bakteri ya. Ketika pembelahan yang pertama menghasilkan 40 bakteri. Ketika pembelahan yang kedua dapat berapa? Ya, pasti kan 2 kali lipat ya dan seterusnya.
Nah, ini adalah pembelahan yang ketiga. Nah, ini yang ditanyakan. Karena dia selama 1 jam membelah sebanyak 3 kali, berarti jumlah yang diinginkan adalah yang di sini, yang disilang, yang dilingkari. Itu sama seperti kita mencari suku keempat, karena suku pertama 20, ya ini ya, suku keduanya 40 dan seterusnya. Nah, ini yang kita cari karena dia sebagai pembelahan yang ketiga, ya, sesuai urutan ya. Ini pembelahan ke-1 dapat 40, pembelahan kedua ini, pembelahan ketiga dapat yang ini. Nah, ini yang kita cari, atau kita mencari suku keempat. Data yang sudah diperoleh adalah suku awal adalah 20, atau suku pertamanya adalah 20. Rasionya adalah 2. Kita gunakan rasio ya, karena ini berkaitan tentang hasil baginya sama. Ya, kalau kita lihat dari belakang ya, 40 dibagi oleh 22. Karena dia karena dia 2 kali lipatnya, maka pasti rasionya sama, yaitu adalah 2. Nah, suku yang dicari adalah suku keempat, yang tadi ya, yang dalam lingkaran ini adalah suku keempat. Maka jika ada rasio, sudah pasti yang digunakan adalah geometri atau barisan geometri. Sehingga kita masukkan rumus UN untuk geometri, yaitu UN sama dengan A dikalikan R dipangkatkan N-1. Kita mau mencari N-nya adalah 4, maka kita ganti N-nya dengan 4, A-nya 20, suku pertama adalah 20, dikalikan dengan R-nya adalah 2, N-nya tadi adalah 4 dikurangi 1. Nah, pangkat ini kita kurangi sehingga menghasilkan 3. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 kali 2 kali 2 menghasilkan 8. 8 di sini kita kalikan dengan 20 sehingga dapatlah 160 sebagai jumlah bakteri selama 1 jam. Jadi selama 1 jam itu dia sudah membelah selama 3 kali ya. Jadi dia berkembang biak selama 3 kali dan menghasilkan 160 bakteri seperti itu. Oke, kita ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 3. Tentukan angka satuan dari 3 pangkat 2013. Ya, kalau kita perhatikan di sini 3 pangkat 2013 ini terlalu besar ya bilangan pangkatnya. Tapi sebenarnya ini bisa menggunakan pola bilangan, menggunakan konsep pola bilangan. Bagaimana caranya? Pembahasan. Nah, kita pertama jabarkan terlebih dahulu dari 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4 dan seterusnya. Ini adalah hasilnya ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat angka satuannya dari hasil dari perpangkatannya. Contoh, ini 3 pangkat 1 3, berarti angka satuannya adalah 3. Ya, 3 pangkat 2 9, angka satuannya adalah 9. Ini 27 berarti angka satuannya adalah 7. 81 angka satuannya adalah 1. Kita lihat yang 3 pangkat 5, angka satuannya adalah 3. 3 pangkat 6, angka satuannya adalah 9. Yang pangkat 7 adalah 7 angka satuannya. Yang pangkat 8 angka satuannya adalah 1. Nah, kalau kalian hitung sendiri ya lanjutannya 3 pangkat 9, ini hitungannya berapa? Apakah benar angka satuannya 3? Kembali lagi ke awal ya. Jadi 3 gitu ya. Kemudian pangkat 10, kalian hitung 3 pangkat 10, apakah benar angka satuannya adalah 9? 3 pangkat 11 juga sama, kalian coba apakah angka satuannya adalah 7. Kemudian yang terakhir 3 pangkat 12. Kita di sini mencoba saja sampai 3 pangkat 12 karena polanya ternyata dia berulang sebanyak 4 kali ya. Jadi polanya terulang selama sebanyak 4 pola, 4 kali perulangan. Nah, kalau kita perhatikan ya, dia terulang sebanyak 4 kali. Untuk angka satuan yang 3, pangkatnya itu 1, kemudian bertemu lagi di pangkat 5, kemudian bertemu lagi di pangkat 9 dan seterusnya. Karena dia adalah pola terulang sebanyak 4 pola, ya 4 jadi dia beda antar sukunya adalah 4
dari pangkat ke 1 kemudian pangkat ke 5, berarti kan beda antara sukunya adalah 4 ya. Jadi kalian bisa melanjutkan sendiri suku yang berikutnya karena selisihnya adalah 4. Untuk angka satuan yang 9, angka satuan yang 9 ini dimulai dari pangkat 3 pangkat 2 ya, jadi dimulai dari pangkat 2, kemudian pangkat 6, pangkat 10. Jadi dituliskan di sini ya, 2, 6, 10, 14 dari mana? Karena selisihnya adalah 4, sama ya, karena dia 4 perulangannya. Kemudian untuk angka satuan yang 7 dimulai dari pangkat 3, kemudian pangkat 7 ya, pangkat 11 atau 3, 7, 11, 15. Ini ditambahkan 15 karena sama ya, dia sebenarnya adalah kelipatan 4 ya, atau beda antara sukunya 4. Jadi bisa dilanjutkan sendiri selanjutnya. Untuk angka satuan 1 pangkatnya berapa saja? Ya, angka satuan 1 ini ya, dari pangkat 4, kemudian pangkat 8, pangkat 12 dan seterusnya. 4, 8, 12, 16. Nah, ini berikutnya juga bisa dilanjutkan karena dia adalah kelipatan 4 atau beda antara sukunya adalah 4. Nah, kemudian karena keempat pola memiliki kesamaan yaitu kelipatan 4 atau beda antar sukunya adalah plus 4, untuk melihat perbedaannya kita bagi setiap suku dengan 4, maka akan terlihat berapakah sisa hasilnya, masih berbeda-beda. Jadi karena keempat angka satuan ini ya, bilangan pangkat ini membentuk kesamaan yaitu kelipatan 4. Maka untuk mencari perbedaannya kita bagi dengan 4, kita lihat sisanya berapa. Untuk berikutnya dalam bentuk tabel ya. Nah, kita mulai dari angka yang satuannya 3. Angka satuan 3 tadi seperti slide yang sebelumnya, itu pangkatnya ada pangkat 1, pangkat 5, 9, 13. Nah, karena seperti yang sebelumnya sudah dibahas bahwa kita akan bagi dengan 4, berapakah sisanya gitu. Untuk yang satu di sini kita bagi dengan 4, 1 dibagi oleh 4 kan tidak bisa, maka hasilnya 0. Bersisa, masih ada sisa 1 sebagai bilangan yang awal tadi, karena dia tidak bisa membagi maka dia sebagai sisa. Kemudian untuk yang 5 dibagi 4 dapat 1, tapi dia masih bersisa 1 ya. Kemudian untuk yang 9 dibagi 4 hasilnya 2, bersisa 1 ya. Jadi dia bisa bersisa. Kemudian 13 dibagi oleh 4 hasilnya 3, tapi masih ada sisa, hasilnya 1. Karena kalau kita perhatikan ya, ini pembuktiannya 4 dikali 3 itu 12 ya. Jadi itu hasilnya adalah hasil bagi ada 12, tapi kan pembaginya adalah 13, maka 13 dikurangi 12 pasti dia ada sisa 1 ya. Kesimpulannya, untuk angka satuan 3 yang kita bahas ini itu adalah jika dibagi 4 maka bersisa 1. Ini ya, kita harus garis bawahi karena ini adalah salah satu ciri untuk angka satuan 3. Yang berikutnya untuk angka satuan 9. Tadi pangkatnya ada 2, 6, 10, 14. Untuk yang 2 kita bagi dengan 4, karena tidak bisa hasilnya adalah 0, sisanya adalah 2, bilangan itu sendiri. Untuk 6 dibagi 4 dia menghasilkan 1, sisanya 2 ya. Karena 4 dikalikan 1, 4. Jadi 6 kita kurangi dengan 4, jadi sisanya 2. 10 juga sama, 10 dibagi 4 10 dibagi 4 itu menghasilkan 2, sisanya 2. 14 juga dibagi 4 sama dengan 3, sisanya 2 gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk angka satuan 9, jika kita bagi dengan 4 polanya ini, maka akan bersisa 2. Ini ya, dicatat ini sebagai ciri untuk angka satuan 9. Kemudian yang ketiga, angka satuan 7, itu pangkatnya ada 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Kita bagi masing-masing dengan 4. 3 dibagi 4 kan tidak bisa, maka 0, sisanya adalah bilangan pembagi awal 3 ya. Kemudian yang 7 dibagi 4 bisa 1, sisanya berapa? 3.
karena 4 kali 1 4, kemudian 4-nya ini 7 dikurangi oleh 4 hasilnya 3. 11 juga sama, dibagi 4 hasilnya 2, sisanya 3. Nah, maka untuk angka satuan 7 jika dibagi 4 maka bersisa 3. Ini juga ciri untuk angka satuan 7. Yang terakhir, angka satuan 1. Pangkatnya ada 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kita bagi dengan 4. Nah, kita lihat ya. Karena ini adalah kelipatan 4, 4 dibagi 4, 1. Tidak ada sisanya, sisanya 0 ya. Kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 2, sisanya 0 juga karena dia habis membagi, maka tidak ada sisanya. 12 juga sama ya, sisanya 0. 16 juga sama, ini 16 ya harusnya ya, bukan 13. Ini juga sama, sisanya 0. Jadi 16 bagi 4 hasilnya 4, sisanya 0. Kesimpulannya, untuk angka satuan 1 ini ya, jika dibagi 4 ya hasilnya pasti akan bersisa 0 gitu ya. Jadi diingat-ingat ya, ada 4 kelas di sini, ada 4 kelompok di sini. Dia memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ini akan membantu kita untuk menjawab soal. Jadi ketika yang ditanyakan adalah 3 pangkat 2013, caranya adalah yang pangkat ini kita bagi dengan 4 ya. Hasilnya adalah 503, tapi dia masih punya sisa 1. Nah, sisa 1 ini ya sebagai, kita lihat sisa 1 ini di sini ada satuannya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu adalah 3. Kalau kita lihat ya pada slide sebelumnya, angka satuan yang dibagi 4 sisa 1. Nah, karena dia hasilnya adalah 503, sisanya 1. Kalau kita lihat ke yang sebelumnya, yang mana dibagi 4 sisanya 1. Nah, ini ya. Jika dibagi 4 maka sisanya 1, berarti angka satuannya adalah 3. Sehingga angka satuan untuk 3 pangkat 2013 adalah 3 sesuai dengan klasifikasi tabel yang sebelumnya. Oke. Sudah habis ya, 3 contoh saja, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.